Yo gengs, balik lagi bersama kita di Wisan. Kali ini kita bersama anggota baru yaitu Edo dan Satria yang akan merekomendasikan 5 film series bagian kedua yang pastinya setelah habis. Gak usah banyak basa-basi, let's go! Yang pertama ada apa? The Last Kingdom. Nah, The Last Kingdom adalah film yang menceritakan seorang putra dari The Bangor adalah pewaris tahta dari kastil Bangor yang menjadi tawanan bangsa Viking. Setelah kalah dalam peperangan, sementara itu pamannya bernama Elfric menyerah Uhtred sudah mati dalam peperangan sehingga mengambil alih tahta kerajaan. Mendengar berita tersebut, Uhtred segera berjuang dan menemukan Betu untuk mengambil tahtanya kembali. Betul sekali. Film ini diperankan oleh Alexander Damon sebagai Uhtred, David Dawson sebagai Albert, dan Emily Cox sebagai Brida. Film ini disutradarai oleh Casben dan diproduksi oleh Carnival Film and Television. Ya kalau menurut gue ya film Last Kingdom ini ya cocok sih buat ditonton buat lo pada yang suka tentang kerajaan gitu kayak Game of Thrones. Nah ini versinya tuh lebih sedikit beda, ada masa-masa sejarahnya beda. Iya, ini tuh film ini dengan settingan pada zaman 866 sebelum Masehi. Nah iya pokoknya sebelum Inggris berjaya gitu. Iya, sebelum mereka bersatu sih. Iya, satunya nggak men? Benar. Ini Tapi gue belum nonton. bukan buat nonton Game of Thrones ya, tapi Tentang The Last Kingdom itu. Ya kan ini kayak buat kita jajah lah gitu kan. Bisa jajah sama bangsa Denmark. Bangsa Viking. Cuman kalau ngomongin masalah selera, mungkin lu berdua suka sama jalan cerita film ini. Iya. Tapi untuk menurut gue pribadi, gue nggak bilang series ini jelek ya, gue nggak bilang series ini jelek. Kenapa tuh Bang? Tapi kalau menurut gue, ya dia keren, alur ceritanya keren. Maksudnya ada kerjaan, adaptasi dari novel juga, terus si aktor utamanya itu penuh dengan rasa ingin balas dendam. Tapi menurut gue, ini cuma sekedar keren, belum ada hal yang spesial buat diri gue juga. Gila, seleranya tinggi Gila, banget. iya, guys. Tapi nih gue cuma ngasih tau doang ya. Pemeran Brida itu pernah muncul di series Lucifer ya, jadi Maeve. Kalau kalian belum nonton Lucifer, dengan kalian ini. Tapi kalau menurut kalian itu salah atau bagaimana, ya sebut maaf. Oke gengs, ini fakta unik dari The Last Kingdom ya. Ini ada 5 fakta unik yang kita dapat di sini. Yang pertama itu adalah Ubba di The Last Kingdom itu adalah karakter yang muncul di series Vikings, putra dari Ragnar Lothbrok. Nah yang kedua, Millie Bradley atau dalam filmnya Ethelflaed hanya 6 bulan lebih muda daripada ibunya di series The Last Kingdom, Eliza Butterworth Elswit. Yang ketiga, orang Denmark memiliki latar belakang etnis yang sama dengan Anglis, Saxon, dan Rami yang telah berimigrasi ke Inggris dari Denmark dan Jerman Utara sekitar 4 abad sebelumnya. Jadi mereka secara teknis itu kerabat. Yang keempat, syuting di series ini kebanyakan diambil di Budapest. Dan yang terakhir kelima, semua karakter Anglo-Saxon dari seri ini dimainkan oleh aktor Inggris untuk memperkuat kesenjangan budaya antara karakter Saxon dan Denmark. Untuk series yang kedua, ada Don't Fuck With Cats, Hunting an Internet Killer. Berawal dari video online yang muncul di platform YouTube menyita perhatian seluruh dunia. Video tersebut menampilkan seseorang yang menyiksa kucing, dan juga lama-kelamaan sang pengunggah video tersebut mengancam akan menggunakan manusia untuk disiksa dan dibunuh hanya untuk kesenangan sekaligus ketenaran. Hal tersebut memunculkan para detektif online membentuk sebuah grup di Facebook yang bertujuan mengungkap siapa dalang di balik itu semua. Pemeran dalam film ini adalah Diana Thompson sebagai Baudi Muffan, Johnny Green sebagai dirinya sendiri, dan Luca Magnotta sebagai dia sendiri. Film ini juga disutradarai oleh Mark Lewis dan diproduksi oleh Raw Television. Opini gue tentang series ini dark banget ya menurut gue ya. Ini mengisahkan tentang seorang pembunuh yang ingin menjadi terkenal superstar gitu di internet ya. Enggak sih, menurut gue itu bukan nyari tapi itu jenius.
jenius dalam hal dia tuh bisa gitu ya kan cari perhatian semua orang, terus akhirnya dia jadi terkenal, terus udah apa yang mau dicapai. Ibaratnya kayak sutradara. Iya, di sutradara itu kayak sutradara. Bayangin dia niat banget itu bikin akun cloningan gitu ya kan, cuma buat terkenal. Jadi ngeco. Tapi menurut gua series ini series yang diadaptasi termasuknya ya hitungannya 20 meter ya. Iya. Tapi menurut gua ini sih creepy banget sih, kok ada manusia seperti dan sejahat itu dan tega ngelakuin hal itu. Gitu kan. Kan orang psikopat berawal dari ilmu hewan. Iya sih. Terus dia mengancam bakal Apa? membunuh Udah apa? manusia. Iya. Itu creepy banget sih. Kalau satu kejadian udah sukses menurut dia bakal ngulangin lagi. This isn't the first time. It's not going to be the last time. This is going to get progressively worse. In the seedy underbelly of the internet, there's an unwritten rule. Rule 0. Don't fuck with cats. Ya fakta unik dari Don't Fuck With Cats ini gengs, satu sih dimana kami menemukan satu. Banyak profil Facebook yang digunakan sebagai komentator sepanjang seri adalah nama-nama penggunaan film terkenal seperti Alex Delarde dari Clockwork Orange dan Catherine Carmel dari Basic Instinct. Yang ketiga adalah Prison Break, series yang menceritakan kisah dari Michael Scofield yang berusaha menolong kakaknya Lincoln keluar dari penjara yang dituduh membunuh kakak dari wakil presiden Amerika. Ia pun melakukan perampokan di bank agar ia bisa satu penjara dengan kakaknya. Sementara itu, pengacaranya Veronica berusaha mengumpulkan bukti jika Lincoln tidak bersalah. Tetapi mereka terhadang oleh masalah masing-masing. Michael dengan penjaranya, sedangkan Veronica berurusan dengan pembunuh berdarah dingin yang mengancam nyawanya sekaligus saksi kunci. Pemeran film ini adalah Wayne Miller sebagai Michael Scofield, Robert Knitter sebagai D-Bag, dan Wade Williams sebagai Brad Bailey. Film ini disutradarai oleh Paul Schilling dan diproduksi oleh Dustin Rose Production. Untuk series ini menurut gua kayak kalau buat dari judulnya tuh awalnya gue mikir kayak oh ini jadi seri tentang orang yang berusaha kabur dari penjara doang. Tapi setelah gue tonton ternyata nggak cuman gitu aja. Gue coba maksudnya gimana? Menurut opini gue nih ya, Jadi, tentang series ini sih lu bakal dilatih sisi lain yang ada di penjara. Jadi tuh bukan cuman kayak orang di dalam jeruji besi terus diem doang gitu. Di sini tuh banyak banget dilatih Aktivitas ya, aktivitas di penjara. Itu tuh yang bisa bikin lu cengar-cengir gitu. dia mau ngapain tahu? Serius. Tapi sih emang ya. Kalau biasanya kan kita kalau dengar kata penjara tuh takut itu takutnya kan kita nggak tahu tuh sebenarnya di penjara tuh kita diapain aja jalannya di mana, orang-orangnya. Nah, untuk kalian biar tahu tuh biar gimana nonton ini. Penting kan. Tapi kan nyesel kok ceritanya juga bagus semuanya. Iya lah, tapi ini pesan begini ceritanya mirip-mirip Moneyheist ya. Kalau menurut gue ya Moneyheist sama Deadline, tapi bedanya tuh sama Moneyheist kan kalau Moneyheist kan ngerampok bank tuh ya kan, caranya dari A sampai Z itu dia udah planning. Nah bedanya kalau seperti ini ngerampok bank tapi keluar dari penjara. Nah, penjara itu ya caranya banyak gitu kan, nggak selama doang ya kan. Itu benar-benar ya apa gitu misalkan kayak sisi kalau kita tuh kalau lawan yang berkuasa susah banget kan, lu nggak ngeliat itu perjuangan Veronica, nyawanya tuh kayak diterancam banget gitu ya kan, padahal dia cuma mau mengungkapin kebenaran yang benar gitu. Dan di series ini sih menurut gue banyak kejutan yang gue sih, kejutan yang menarik yang harus ditonton banget buat temen kalian sekarang. Iya please. Pertama, butuh waktu 4,5 jam untuk menerapkan tato ke Wayne Miller atau
Michael Scofield di lokasi syuting. Yang kedua, 13 penjara melarang acara ini. Yang ketiga, David Wenner Apolsky atau Len Garrison meninggalkan seri untuk meneruskan film Shooter katanya pada 2007. Yang keempat, nama dari penjara Fox River itu adalah nama sungai yang mengalir melalui Sucagoland Barat dekat lokasi syuting penjara sebenarnya. Jadi penjaranya bukan itu ya. Yang kelima, Silas Weir Mitchell atau Highwire awalnya mengikuti audisi untuk perankan Ibek. Kalian pasti tahu tuh. Yang keempat ada Narcos Mexico. Narcos Mexico menceritakan tentang seorang Miguel Angel Felix Gallardo, seorang mantan anggota polisi Sinaloa yang ingin mempersatukan seluruh parter Meksiko untuk membangun jaringan yang lebih luas. Setelah berhasil menyatukan seluruh partai yang ia sebut Plaza, Felix mulai merasa gelisah dengan bos-bos setiap wilayah yang mulai bergesekan satu sama lain. Juga Felix berencana untuk menjalin kerjasama dengan Pablo Escobar untuk mengedarkan kokain yang mereka dari Meksiko. Mampukah Felix menjalaninya? Kalian tahu. Series kali ini diperankan oleh Diego Luna sebagai Miguel Angel Felix Gallardo, Tecno Huerta sebagai Rafael Caro Quintero, dan Michael Pena sebagai Enrique atau Kiki Camarena. Dan juga film ini disutradarai oleh Carlo Bernard, Chris Bracanto, Doug Miro, serta diproduksi oleh studio Gaumont International Television. Yang menurut kalian series Narcos tuh kayak gimana sih? Kalau dari gue sih, kalau Narcos itu ini film yang Meksiko. Meksiko. Ini kan film adaptasi dari kisah nyata ya. Dan ini salah satu mungkin bisa dibilang ini pertama kali gue nonton series yang diambil dari kisah nyata. Terus Ini kayak biografi gitu. Iya, ada juga itu. Tapi kan lu kemarin nonton itu juga Pak. Apa bedanya emang sama The Public Cats? Kan dokumen Kan juga kan. dokumenter juga. Iya, cuman ini kan sebenarnya ini yang gue tonton duluan. Oh, yang lu tonton duluan ini Iya, gue sebelum tonton duluan nonton ini Narcos. sebelum nonton Cupcake. Jadi menurut gue ya film ini selain keren, terus juga pemeran-pemerannya bagus, apalagi ada Kiki Camarena. Itu salah satu yang bikin gue jadi pengen nonton terus-terusan. Apa itu kayak detail ya mata-mata Iya. gitu. Lu mau nerapin apa sih cara kerjanya Kiki di dunia nyata, maksudnya gitu di kehidupan lu? Bisa jadi, tapi agak beresiko juga sih. Iya, tapi lu mau stalking apa gitu ya kan? Lu Iya, kan lu mau nggak stalking. ada- nggak ada pacar ya kan? Bentar. Iya. Masa lu mau nerapin tuh Kiki gitu ya kan dalam kehidupan lu, tapi lu nggak ada tujuan. Ambisinya besar, Wah, visinya bagus. Kan sama tuh kayak Diego Luna, dia nggak sih? Kenapa tuh? Ambisinya besar, visinya juga bagus, nggak kalah Iya. kayak Kiki Camarena itu. Makanya gue bilang pemerannya itu di sini Bagus-bagus lah ya. Tapi iya cocok banget sih si Diego Luna tuh meranin jadi si Felix ya kan. Iya. Udah kurus-kurus tapi Leon berdarah gitu. dingin ya kan. Iya, badas. Iya lah. Beda banget acting dia yang di Elysium kan. Kan kalau di Elysium tuh dia jadi orang gila tuh. Iya. Ya kan. Tapi kalau di sini tuh dia kayak berdarah dingin banget gitu ya kan. Beda 100% nih. Beda banget ya. beda. Asli. Lagi bagian yang dia jadi psycho tuh ya kan. Iya. Yang membunuh, sorry ini spoiler nih, yang membunuh polisi ya kan. Itu psycho anjir. Dia bener-bener nggak keduga gitu. Berarti banyak juga nih di Narcos nih hal yang nggak terduga gitu kan. Tapi kalau kalian teliti pas nonton Narcos tuh si Felixnya itu jarang banget, maksudnya nggak pernah sama sekali itu narkoba gitu. Iya, gue juga Padahal dia Padahal dia bos, iya padahal dia bos besar, bos bos besar. besar Tapi dia nggak dalam pernah. sejarah Meksiko. Beda, Iya. beda banget sama si Rafa, masih itu ya kan. pakai mutu. Iya, setiap hari tiada hari tanpa pakai apa tuh? Kokain kan. Oke. Itu kalau kokain ibaratnya tuh kokain udah kayak nasi ya, sehari mesti 3 kali ya. Kayaknya ngamuk terus. Gitu. Makanya ini sih wajib banget buat kalian tonton. Setuju sih. Tapi ada satu pertanyaan nih buat kalian berdua. Kalau misalkan kalian tuh dikasih kesempatan jadi mafia, kalian menjadi mafia apa tuh? Dari lu deh.
Dari Indo apa nih dok? Tapi apa ya? Siapa? Ya kampung gitu Kampung. misalnya. Kenapa itu nggak biar kampung? Biar kayak lain lah. Kayak kangkung. Lagu dong. Kalau lu Sat? Kalau gue dengan Kobe. Yes. Tapi lu kalau Banyak dengan narkoba nih. nih kan makin juga nggak masalah Iya. nih. Jangan lah ya. Tapi bahaya loh. Jangan. Jangan. Di sini masih ilegal. Iya. Nggak kayak di Belanda ya. Iya. Gua everyday. Kalau gue sih mau jadi mafia sampah itu. Set. Biar harga sempak tuh di dunia tuh 5 juta gitu ya kan. Jadi orang-orang kalau mau beli sempak tuh rebutan. Jadi tuh sempak jadi hal yang berharga selain emas gitu Langka, kan. langka. Iya. Naikin ya kan. Nah, lu bingung kan kalau kemana-mana gak pakai sempak. Bayangin atlet-atlet main bola gitu ya kan. Nggak pakai sempak. Iya. Gua jadi bahasa sempak nih. So bagi kalian yang pengen lihat aksi Diego Luna sebagai gembong narkoba, Silakan ditonton Narcos itu. Nggak akan menyesal kok. oh iya satu lagi. Apa? Sebenarnya Narcos Meksiko ini masih satu universe sama El Chapo dan Narcos Oh, biasa ya. iya, iya. Tuh. Nah ya tuh. Tapi Timeline-nya. timeline itu berdasarkan kisah nyatanya ya, bukan berdasarkan nyatanya. filmnya ya. Tahun dari Kalau film misalnya ya. dari series. Iya Ah. mungkin kalau misalkan series. Kan kalau yang series kan Narcos biasa dulu kan yang keluar kan. Narcos biasa dulu Nah, yang baru Colombia. iya yang Colombia, nah baru Narcos Meksiko. Meksiko. Habis itu baru El Chapo ya. Iya. Nah kalau kalian pengen tahu urutannya tuh sebenarnya dari Narcos Meksiko dulu, Meksiko dulu. baru Narcos yang Colombia, baru yang El Chapo. Ya sambil baca-baca juga lah biografinya si Biar Miguel nggak sama bingung Pablo ya. juga, apalagi kalau kalian awam El baru Chapo. nonton. Nah iya, jamin deh. Dijamin nggak bakal nyesel kok. So kita ke fakta unik Narcos Meksiko. Yang pertama, Carlos Munoz Portal, manajer lokasi produksi, dibunuh di Temas Calapa di Meksiko Tengah. Pembunuhannya hampir menggagalkan seluruh produksi karena masalah keamanan. Yang kedua, lagu-lagu dalam seri ini adalah narco corridos, genre populer musik rakyat Meksiko Norteño. Yang ketiga, Diego Luna dan Wagner Moura juga muncul bersama di film Elysium 2013, masing-masing sebagai Julio dan Spider. Yang keempat, buku yang dibaca lelaki tua di kamar mayat adalah La Metamorphosis karya Franz Kafka. Yang kelima, Diego Luna dan Pedro Pascal adalah bagian dari warna laba Star Wars. Luna memainkan Cassian Andor di Rogue One 2016 dan Pascal berperan sebagai Mandalorian tituler di The Mandalorian 2019. Series yang kelima, The Witcher. The Witcher adalah serial yang menceritakan perjalanan Geralt dari Rivia, seorang Witcher atau pemburu monster bayaran yang juga seorang mutan. Ia berkelana ke seluruh dunia untuk mencari koin dan juga jati diri. Selama berkelana, ia pun bertemu dengan Yennefer Vengerberg, seorang penyihir yang sangat kuat sekaligus manusia setengah elf. Mereka pun memiliki hubungan khusus. Takdir membawa Geralt menjadi ayah baptis dari seorang putri Sintra yang bernama Putri Ciri berkat penyelamatan Geralt terhadap ayahnya. Mereka terikat untuk menyelamatkan kerajaan Sintra dan dunia dari serangan Nilfgaard. Pemeran dalam film ini adalah Henry Cavill sebagai Geralt, Freya Allan sebagai Ciri, dan Anya Chalotra sebagai Yennefer. Film ini disutradarai oleh Lawrence Schmidt dan diproduksi oleh studio Netflix. So, gimana nih menurut kalian berdua tentang Witcher? Dari Satria bisa. Dari gue, kalau tadi gue bilang kan kalau Narcos itu series pertama yang gue tonton dari adaptasi. Iya. Kalau The Witcher ini bener-bener series pertama kali gue tonton. Terkejut gak? Juga Kayak aku dia. dong. Ini kan baru season 1 juga, tapi kan tahun kemarin baru keluar. Iya. Nah, jadi tuh gue sebenarnya tahu pertama sih nggak tahu banget soal series.
Berarti apa tuh? Ya film-film aja, Korea. film biasa gitu. Drakor sama aja nih bro. Ih, Drakor sama Series series juga. mah sama aja. lu gimana sih, men? Tahu. Terus kalau menurut gua sendiri tuh The Witcher apa ya? Iya, Dia yang bikin gua jatuh cinta sama series. Bucin. Enggak bener, serius. Gaya lu. Soalnya Soalnya kalau gua nonton The Witcher itu sempat apa ya? seru sih pemain si Viral. Henry Cavill sih totalitas banget. Nailed it lah ya guys. Iya, parah. Menurut lu Henry Cavill waktu peran jadi Geralt ada stuntnya nih? Nah, si dia kan pakai suara itu ngelatih sendiri biar gede gitu. Suara gue Gue sih nggak ada. Nggak ada jadi nggak ada. Kalau menurut gue sih ya ada aja sih kan. Namanya film pasti ada loh. Iya. Jadi Kayak kita juga ada ya. Nah kalau menurut lu kalau menurut gue ceritanya bagus sih. Nggak gitu juga. Kan ceritanya tuh gimana ya? Kayak kerajaan gitu sih. Jadinya tuh kayak bisa dibilang mirip Overall. Control sedikit. Nah iya sih kayak Last Kingdom tuh yang kita bahas tadi itu ya. Iya, jelas. Tapi Last Kingdom tuh nggak Nggak ada magic nih sih. Iya, nggak ada. Iya. Iya, Nggak ada. ada. ada magic bukan magic. Iya. Lebih real kan, tapi kalau The Witcher tuh nggak ada fiksinya Kayak main sama- game lah lu Nah, pokoknya. iya. Ada magic. magic it's magic. Iya, kan itu kan ada 3 kaum kan. Kamu apa itu? Elf kan. Iya, elf, Ah, terus Witcher. kaum Human, Witcher, human. Human, sama kaum Witcher Witcher. tadi. Beda nih, gue Witcher sama kaum Human. Oh iya beda. Beda, berarti ada Human dan Witcher. Tiga. Satu andalan gue tuh yang pengawal di sini siapa tuh? Gila ya? Iya. Di Thomas ya. Iya. Ada. Iya gitu. Sayang banget dia. Sorry. Itu dah ya. Ya pokoknya dah. Lah. Namanya lupa ya. Lupa kan spoiler ya kan. Nggak enak juga. Ntar kalau tes kalian. spoiler lagi. Gitu lagi. Kalau menurut lu gimana tuh? Wih, keren banget sih tuh nonton tuh ya. Yang bener kamu lah. Kayak main game. Kamu jangan bohong. Iya, aku tidak bohong. Kalau kamu main game Witcher. Tapi ceritanya beda Beda. sama yang Tapi di nggak kalah game. jauh kok sama yang di game gitu. Tetap bagus kok games. Apa bagus? Ini sama aja. Ini season 1 ini sama aja kayak nyari jati dirinya Geralt ya. Iya, sama kayak nyari jadi. Yang waktu dia mimpi dia kan. Tapi kalian nih pas baru-baru nonton kan dia ada 2 scan gitu kan ya. Yang zaman di Geralt tuh Ada alur lah. sama yang zaman di Siri. Iya. Kalau di zamannya Siri itu maksudnya gimana tuh bang? Itu setelah kejadian kerjaan Sintra hancur. Oh, jadi kayak masa sekarang gitu. Iya, Kalau sekarang misalkan Geralt. Geralt tuh masa kayak apa tuh bang? sebelum ketemu Siri. Iya maksudnya gimana ya? Sebelum kerajaan hancur. Jadi gimana tuh? Kok jadi bingung kayak gimana? Maksudnya tuh kejadian di Siri dijelasin di Geralt gitu. Iya, itu ada yang dijelasin kayak sebuah media kenapa ketemu yang tadi kita lupa. Mosek Oh iya Mosek. kan jadinya kan Bukan pemain Chelsea ya. bukan. Bukan. Kan. Mosek iya tuh. Ya, Kenapa mungkin kalian bisa jangan ketemu bingung. Mosek. Kenapa dia bisa jadi putri apa ya? Papa baptisnya Siri. Iya itu. Kenapa dia bisa kisah-kisahnya lah ketemu penyair yang kocak tuh. Ah Lagi iya. kan sekalian Geralt nyari jati diri kan. Iya, duit. Nyari duit. Kayak zaman Geralt susah baik kayak zaman kita Iya. sekarang baik. Kita jadi influencer langsung aja. Kalau zaman Geralt langsung monster dulu lu bayangkan. Kiki Morat ya kan Iya. dibunuh. Coba Kalau bayarannya bayangkan. nggak masuk nggak mau. Oh iya. Taruhan nih nyawa. Ih, Nyawa. susah ya. Belum nanti kalau ketemu Kyugi ntar gimana? Ya kan? Merinding. Iya Kyugi kan. Susah Mesti nyegel dulu. Iya. Ntar lawan Asirama. Iya, harusnya silam dulu. Sudah kesilang. Apa hubungannya bang? Nggak tahu dah. Ini nggak ketemu ya? Mm-mm. Kalau ketemu kan tiba-tiba ketemu Kimpo kalau nggak Godzilla gimana tuh? Ya kan? Repot Beres juga sih. Ngawur Kan ngawur. dia apa lagi namanya?
Oh, kita tahu kan tiba-tiba sutradara di season 2 Error jadi ngawur. iya. Aku pengen ada buku-buku Jepangnya. Ya udah aku masukin aja Godzilla dan Kyuubi. Gede. Tiba-tiba ada Teh Bayo gitu. Naruto. Toto Birata 2 lagi. Punya bayangan ya kan. Kaki bunsin. Musim. Cuma gerak yang di Jepang. Oh, beda ya, beda ya. Bunga Musa. You will unleash true calamity upon us all. I'll take that chance. Fakta unik The Witcher. 1. Adaptasi dari buku bukan video game. Bahkan Lawrence Smith mengungkapkan dalam sebuah wawancara bahwa acara itu tidak akan pernah mengadaptasi video game. Kedua, pelatihan pedang ekstensif pun dilakukan sang aktor Henry Cavill karena selain bina raga yang ketat diperlukan untuk mempersiapkan fisiknya untuk tampil di depan kamera. Yang ketiga, Henry Cavill mengadaptasi suara berat yang sangat dalam untuk memainkan The Witcher. Yo, itulah line up dari series bagian kedua. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa di like dan di subscribe. Kalau Share juga. di share Iya, juga, di-share. boleh share. Oh, juga. Ting 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 dong. Dinyalakan loncengnya dong, kayak bel ting 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 ting. Yoi. Jangan lupa follow sosial media kami di mana? Di sini. Di sini nih. Salam minggu santuy. Itu dong. Ya, Lu gak janjian dulu lah, anjir mana gue tahu.